Kebakaran hebat menimpa kapal perikanan nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Pelindo 3, Kota Tegal pada Sabtu 29 Januari sekira pukul 4 dini hari. Dari yang semula diperkirakan jumlahnya ada 9 kapal, data terbaru Polres Tegal Kota jumlahnya bertambah menjadi 13 kapal. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Fajar Bahrudi di sana. Halo, Fajar. Ya, halo Firda. Fajar, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi belasan kapal nelayan di Tegal ini terbakar? Ya, Firda, terima kasih. Jadi betul telah terjadi belasan kapal nelayan yang mengalami kebakaran hebat. Saat ini sendiri lokasinya ada di Pelabuhan Pelindo 3, Tegal. Uh, untuk kejadian kebakaran kapal ini, diketahui pertama pada pukul setengah 5 pagi atau 4.30 waktu Indonesia Barat. Nah, yang mengetahui pertama ini merupakan penjaga malam di Pelindo Tegal. Ada penjaga malam yang mengetahui dan dia melihat ada salah satu kapal, itu kapal cumi ya, kapal cumi itu mengalami gangguan listrik atau konsleting listrik ya. Dari konsleting listrik itu kemudian terjadi percikan api, dan karena pelabuhan Tegal ini kondisinya sangat padat dengan kapal nelayan, akhirnya api itu cepat membesar dan menjalar ke kapal-kapal yang lainnya. Dan kebetulan juga memang para nelayan ini sedang pada pulang karena kapal-kapal mereka harus mengurus perizinan. Dan berdasarkan info terbaru saat ini yang kami dapatkan dari Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Rahmat Hidayat, bahwa jumlah kapal yang terbakar sudah mencapai 17 kapal. Itu data terbaru pukul 12 siang ini. Nah, sedangkan pada pukul 6 pagi ketika kami sampai ke lokasi, itu masih ada 9 kapal. Kemudian pada pukul 8 itu baru 13 kapal, dan saat ini sudah 17 kapal. Seperti itu, Firda. Ada 17 kapal yang saat ini terbakar begitu ya. Bagaimana untuk proses pemadaman berlangsung? Kabarnya saat ini juga masih belum padam api di sana. Ya, sampai saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, lalu dibantu juga oleh personel polisi dan juga oleh personel TNI AL dan TNI Darat. Memang cukup lama ya, berarti jika hingga saat ini kurang lebih sudah hampir 8 jam, dan memang proses pemadaman ini cukup memakan waktu cukup lama karena kondisi pelabuhan yang padat. Tadi pun kami sempat menyaksikan bahwa masyarakat bersama personel gabungan itu melakukan upaya mengevakuasi agar kapal-kapal yang terbakar ini tidak sampai mengenai kapal yang masih utuh. Jadi cukup sulit ya. Jadi kapal ini diarahkan, diputar-putar agar tidak bertabrakan dengan kapal yang masih utuh. Dan dalam proses ini masyarakat pun awak kapal atau anak buah kapal ABK turut ikut serta untuk membantu petugas dalam pemadaman. Seperti itu, Firda. Fajar, untuk diperkirakan saat ini berapa kerugian yang terjadi yang ditimbulkan dalam kejadian kebakaran ini? Nah, untuk kerugian sendiri memang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, bahkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Tadi kami sempat mewawancarai salah satu pemilik kapal, Bapak Tambari Gusa, mengatakan bahwa satu kapal ini harganya mungkin sekitar 5 miliar sampai 7 miliar. Maka jika kita hitung atau kita kalikan, mungkin 80 miliar ke atas itu sampai seperti itu. Dan tidak hanya kerugian yang dialami oleh pemilik kapal, namun kerugian ini pun berdampak kepada para ABK kapal. Tentu saja akan banyak ABK yang akhirnya menganggur karena dalam satu kapal itu bisa berisi 20 sampai 25 ABK. Maka sekitar 300 lebih ABK akan menganggur setelah kejadian ini. Seperti itu, Firda. Dan para pemilik kapal pun berharap dalam hal ini pemerintah pusat, karena pelabuhan ini sudah diambil alih oleh
Kementerian Perikanan, para pemilik kapal berharap agar pelabuhan Tegal ini yang sudah over kapasitas atau kapasitasnya sudah tidak memadai untuk menampung kapal ini bisa segera dilakukan perluasan dan mereka pun berharap agar kementerian membantu mereka dalam mempercepat dan mempermudah pengurus perizinan sehingga kapal-kapal ini tidak menumpuk di pelabuhan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad. Kami tunggu kembali laporan Anda selanjutnya mengenai update terkini mengenai kebakaran di Tegal. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik kapal Tambari Gustam dan juga AKBP Rahmat Hidayat, Kapolres Tegal Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Jam berapa? Ini sekitar jam 4, Mbak. Sekitar jam 4. Ya, kami dikabari sebelum subuh. Kan masih kecil, tapi belum juga. Tapi karena posisinya begitu-begitukan, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak juga, kami tidak bisa melihat kapal kami terbakar. Kemarin baru kejadian. Nah ini lagi. Ya akibat karena penumpukan kapal itu yang tidak bisa dievakuasi. Nah banyak terjadi kejadian yang penumpukan akibat penumpukan, kemudian keterbatasan tenaga manusia, sehingga ya tapi ya sebagian kita masih bisa bersyukur lah, karena bisa ada satu yang terselamatkan dengan masyarakat lain. Kami tarik bersama-sama dengan petugas ya sebisa mungkin ya, karena posisinya memang berhenti di kita, susah untuk melakukan kapal apa saja, kapal jaringan, kapal jaring tali berkantong, dan kapal pusing. Kalau tiap kapal kerugiannya mencapai berapa, Pak? Waduh, nggak bisa dihitung ya. Ini kan ya miliaran, Mas. Sekali melaut nanti perbekalannya antara 5 sampai 21. Itu sekitar 2 miliaran lah ya. Per kapal ya? Per kapal 2 miliar. Plus minusnya 2 sampai 5 miliar, Pak. 2 sampai 5 miliar. Tengah jangkar ya. Kemudian kejadiannya tadi pagi pukul 4.30 ada satu kapal yang bermasalah listriknya, kemudian menimbulkan percikan api, kemudian terjadi kebakaran. Karena padatnya jumlah kapal yang ada di sini sehingga api cepat menyebar. Dan sampai saat ini mungkin terdata ada sekitar 13 kapal yang sudah terbakar. Upaya kita lakukan adalah kita melokalisir kapal-kapal yang ada yang telah terbakar untuk tidak menyebar ke kapal-kapal yang lain. Kesulitan kita karena memang lokasi yang sangat sempit, kolamnya sangat sempit, sedangkan jumlah kapal begitu banyak, ratusan, sangat padat sekali. Sehingga kita harus melakukan upaya ekstra, dan kita sudah didukung oleh pemadam kebakaran bukan hanya dari Tegal Kota, tetapi dari wilayah-wilayah sekitar seperti Tegal Kabupaten, dari Pemalang, dan dari Brebes sudah berupaya bersama-sama membantu kita untuk memadamkan api ini. Semua stakeholder yang terlibat di sini, kita tengah berupaya juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas. Karena lokasi yang sangat berdekatan juga dengan pemukiman, sehingga kita ingin memastikan lokasi ini dapat tetap kita jaga, tetap steril, tidak ada dampak yang muncul dari kebakaran ini. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, hanya ada luka ringan dari salah satu awak kapal yang tengah berusaha tadi memadamkan api. Cukup ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.